besar ketiga buat saya selama memulai usaha. Krisis pertama tentunya tahun 97 waktu saya di PHK. Jadi dulu saya profesional, karyawan, pegawai kantoran. Tapi pas krisis 97 saya kena PHK dan akhirnya dari yang tadinya terima bulanan saya harus banting setir untuk membuka usaha kecil, usaha di bidang konsultan keuangan. Dan itulah menjadi cikal bakal dari usaha yang sekarang, di mana kami berkembang terus melewati beberapa fase sebagai pengusaha, dari usaha kecil sekali 3 orang karyawan, jatuh bangun, terus ada krisis lagi tahun 2008-2009 hampir tutup gara-gara utangnya luar biasa besar waktu itu. Akhirnya kita Jadi Mas Andi juga punya utang juga, Mas? punya Siap. utang gede banget, hampir tutup usahanya waktu 2008-2009. Akhirnya sekarang bisa melewati fase, dan ini di krisis 2020. Alhamdulillah Pak Wabub, saya hari ini baru dapat laporan dari perusahaan belum mem-PHK. Jadi masih Alhamdulillah masih bertahan. Kita ada 30.000 lapangan kerja yang dibuka buat masyarakat, dan itu yang sekarang menjadi doa saya paling khusus itu supaya perusahaan-perusahaan saya bertahan di tengah pandemi COVID-19. Tapi tentunya nggak begini ceritanya, harus ada jatuh bangunnya. Jadi nggak ada sukses yang instan Pak Wabu. Sukses itu harus kita kerja keras, kerja cerdas, kerja kerja ikhlas. Itu pedoman saya. Mudah-mudahan bisa sharing juga dengan para netizen. Ini ada 1.500-an lebih. Semangat menang. Tuh, nggak ada yang instan kata Mas Andi, teman-teman netizen. Jadi kalau anak muda tuh kan kadang-kadang ada juga yang semangat, ada juga yang kadang-kadang pengennya instan, pengen cepat sukses gitu Mas Andi. Tadi Mas Andi sudah menyampaikan bahwa untuk sukses itu nggak bisa instan ya. Nah, betul. Karena menghadapi, to the point aja Mas Andi, menghadapi COVID ini kan banyak yang terdampak. Terutama kalau di Bandung Barat juga pelaku UMKM terdampak. Jadi dari semua sektor bisnis juga terdampak. Tipsnya Mas Andi untuk bangkit setelah COVID ini apa kira-kira? Bagi pelaku UMKM ya, dan buat anak muda. Ada 3 hal untuk UMKM. Pertama, kelola keuangan secara bijaksana dan ketat. Cash is king. Prioritaskan pengelolaan dana tunai. Bagaimana kita menunda dulu pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Kita tunda dulu biaya-biaya yang tidak urgent. Kita jadwalkan ulang kewajiban-kewajiban maupun tagihan-tagihan yang datang. Terus kita juga bisa melakukan penundaan dari pembayaran hutang. Nah, ini pilar pertama, bagaimana kita kelola usaha kita dengan konsep cash is king. Kedua, ini juga menarik adalah bagaimana UMKM beradaptasi dengan realita baru. Beradaptasinya bagaimana? Menyesuaikan. Sekarang ini zaman COVID-19, kita harus utamakan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan juga kebutuhan utama dari masyarakat. Apa kebutuhan utama? Makanan cepat saji, makanan yang tahan lama, masker, hand sanitizer, alat pelindung diri, juga cairan disinfektan, jamu, banyak juga permintaan terhadap obat-obatan, fasilitas kesehatan. Ini adalah beradaptasi dengan realita yang baru. Dan ketiga, nah ini yang paling penting nih. Ketiga, saya ingin titip pesan kepada UMKM di Bandung Barat, mari kita terus kembangkan ekonomi berbasis silaturahim. Ya, karena silaturahim gotong royong ya, gotong royong juga ya Mas Andi ya. Ya, berjejaring. Kita perlebar silaturahim kita dengan daring. Jadi kita
insya Allah bisa merangkul banyak sekali pelanggan-pelanggan baru melalui ekosistem yang bisa kita kembangkan untuk kita bisa bertahan. Konsepnya adalah survive through ecosystems. Survive through ecosystem. Jadi 3 hal ini adalah cash is king, adapt to new normal, dan survive through ecosystem. Insya Allah kita bisa mendapat makna dari COVID-19 ini dan usaha kita bertahan dan mudah-mudahan bisa naik kelas karena kita bisa melihat peluang. Karena memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pepatah di Cina dan karakter Mandarin bahwa krisis itu ada dua sisi dari mata uang yang sama, yaitu danger and opportunity. Ada satu hal yang berbahaya tapi juga ada peluang, Kesempatan ya. mudah-mudahan kesempatan ini yang bisa kita ambil. Itu Pak Wabu. Siap. Artinya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Tinggal bagaimana teman-teman UMKM ini pintar-pintar cari peluang ya. Tadi misalnya bikin masker yang unik gitu ya, menyesuaikan kebutuhan saat ini. Tadi saya kirim buat Pak Wabu. Ini masker. Boleh. Dari bos kita Erwin. Oh ya, buat dari Erwin. Waduh, mantap. Maskernya mahal banget Pak Wabu. Ini dari kulit. Iya. Kulitnya kulit apa tuh, Mas Andi? Kulit sapi, kulit buaya? Ini kelihatannya kulit buaya darat. Iya. Ini kita sambil menunggu pertanyaan. Mas Andi. Aku mau nanya dulu, boleh nggak pertama nanya? Kok jadi saya yang ditanya gitu? Boleh. Mas Andi mau nanya apa aja? Mau nanya ketupat pada larang juga boleh. Dulu kita kan makan tuh di pasar sama Mbak Rahel tuh. Saya mau nanya dampak COVID-19 ini ke masyarakat di Bandung Barat ini per hari ini itu dirasakannya seperti apa Pak Wabu, dan apa kiat-kiatnya pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk meringankan beban masyarakat khususnya lapangan pekerjaan dan biaya hidup yang tinggi. Ya, terima kasih Mas Andi. Jadi memang dari sejak awal saya dilantik, sejak awal saya menjabat di Bandung Barat, memang saya banyak berkomunikasi dengan pelaku UMKM, khususnya anak-anak muda ya. Jadi saya mencoba untuk bagaimana diri saya berkontribusi gitu ya, baik itu mempromosikan produk mereka dan lain sebagainya. Artinya komunikasi itu sudah terjalin kurang lebih dengan pelaku UMKM itu hampir 1,5 tahun. Nah, ketika COVID ini memang banyak sekali yang curhat ya, mulai dari omset menurun, kemudian kalau kata Mas Andi, udah mantap ini ya, udah makan tabungan gitu ya. Semua. Jadi memang banyak terdampak gitu ya. Ya kalau dari saya pribadi, jadi tetap membantu mereka untuk mempromosikan produknya secara online dengan harapan ada omset, Mas Andi, dengan harapan ada omset, dan memang kembali lagi ya kita harus beradaptasi dengan keadaan gitu. Paling saya menyampaikan itu. Jadi teman-teman yang sekarang misalnya tadinya bisnis gitu ya, sekarang mulai coba untuk menyesuaikan keadaan dengan tadi bisnis membuat masker dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu Mas Andi. Kalau dilihat dari total UMKM yang ada di Bandung Barat, kan sekarang banyak, kan Bandung Barat juga sangat bergantung juga dengan pariwisata. Ya. Dan pariwisatanya ini yang paling terindah ya di Jawa Barat salah satunya. Dan paling penghasil PAD cukup besar di Bandung Barat, Mas Andi. Nah, jadi gimana kiat-kiatnya nih untuk teman-teman yang di sektor pariwisata? Karena kemarin banyak yang nanya ke saya, ini Pak Sandi kan temannya Pak Wabu, bisa nggak ditanyakan apa ada program-program khusus nggak pemerintah kabupaten untuk mendukung sektor pariwisata yang sekarang lagi betul-betul mengalami tekanan yang berat akibat COVID-19. Kalau bantuan memang untuk bantuan sembako kita distribusikan.
Alhamdulillah kemarin kita juga dapat bantuan dari Kementerian Pariwisata. Pak Bupati sudah mendistribusikan ke sekian ribu pelaku wisata ya, UMKM, seniman dan lain sebagainya. Tapi memang 2 bulan 3 bulan kemarin fokus kita adalah pencegahan virus corona, Mas Andi. Karena kita juga tidak ingin menyebar, sehingga memang fokus kita lebih ke kesehatan, bagaimana kesiapan kita menghadapi ya kalau misalnya ada yang terjangkit dan lain sebagainya positif. Memang kita fokus di sana kemarin, makanya anggaran kita untuk COVID cukup besar, mulai dari ya pengadaan APD dan lain sebagainya dan juga sembako. Nah, segera setelah PSBB ini saya mau rencanakan ke sana karena kebetulan juga ada investor dari luar negeri yang mudah-mudahan masih tertarik ya. Ini investor dari Singapura, pengen dikasih lihat daerah pengembangan baru di Jawa Barat. Karena saya bilang industri itu banyaknya juga di Bandung Barat. Terus pariwisata banyak di Bandung Barat. betul. Banyak sekali peluang investasi di sana. Nah, jadi saya rencananya sih kalau misalnya PSBB ini sudah dilonggarkan dan kita boleh mulai berkegiatan, saya mau rencananya segera ke sana. Kalau boleh kita buat kegiatan kayak boleh Mas, pagi gitu Pak Wapu, lari pagi, main basket ya. main basket boleh, lari Jauh. basketnya tapi harus dengan protokol COVID. Siap. Jadi Pak Wabub nggak boleh deket-deket, nggak boleh dijaga. Dribblenya hanya boleh 2 kali. Terus tembakan jarak jauh. Karena Ya udah, berarti basketnya nanti aja kalau gitu Mas, lari aja. Agak larinya ribet juga ya kalau dengan. larinya nggak boleh deket-deketan. Siap. Nah, sebenarnya sebelum COVID kemarin saya ada kegiatan itu diskusi bareng emak-emak, Mas Andi. Jadi terkait pinjaman online ini kan juga banyak sekali korban ya di Bandung Barat. Makanya ya pinjol, makanya banyak juga yang curhat stres gitu ya, mau bunuh diri karena kontaknya ya itu tadi dimaki-maki, dijelek-jelekin dan lain sebagainya. Ternyata di Bandung Barat sendiri banyak sekali yang terjebak pinjaman online. Nah, kami coba memberikan solusi, coba menawarkan sebuah usaha baru. Paling nanti ketika di Bandung Barat dan COVID sudah mulai mereda, saya minta Mas Andi untuk ketemu emak-emak untuk diskusi dan internal kita membahas. Saya mungkin harus banyak belajar terkait OKOC gitu Mas Andi untuk menjalankan juga di Bandung Barat gitu. Mantap. Siap. OKOC ini untuk yang buka lapangan kerja sama dunia usaha buat emak-emak. Bank Infak nanti saya bawa itu untuk melawan pinjol. Karena banyak sekali sekarang pinjol abal-abal yang membebani masyarakat di bawah dengan bunga yang sangat tinggi. Dulu kalau di Bandung Barat namanya Bank Kempit atau Bank Emok. Bang Emok, betul. Nah, ini yang lagi kita perangi karena riba itu sangat-sangat berakibat buruk kepada para pengusaha karena bunganya sangat tinggi dan ya debt kolektornya itu galak-galak dan main ancam gitu loh. Ya. Stres berat. Jadi kita lagi dengan Bank Infak ini mencoba satu gerakan membebaskan ibu-ibu, mama, para pengusaha, masyarakat yang ada di kelompok ekonomi terbawah dari jeratan rentenir. Ya. Jadi itu mudah-mudahan bisa nih Pak. Terus ada yang Mas Andi, nginep di Bandung Barat. Saya bilang boleh nanti saya siapkan visa hotel, bisa kita camping di Lembang ya. Kita api unggun, bakar-bakar, terserah pokoknya saya servis nanti di Bandung Barat. Apa? Kalau camping seru juga tuh. Ya, jadi nanti kita siapin tendanya semuanya, pokoknya Mas Andi tinggal datang aja. Oke, terus kita kulineran juga ya, sebagai Pak, tuan kulineran. rumah, pokoknya sebagai tuan rumah saya menjaga kenyamanan dan keselamatan Mas Sandiaga Uno. Amin. Kalau kulineran kan kemarin ketupat tuh di pasar apa namanya? Pasar di Pasar Padalarang, Tagok. Pasar Padalarang. Nah, sekarang ini mungkin kulineran yang lain kita coba.
boleh. Sambil mendukung para UMKM kulineran yang ada di Bandung Barat. Ya. Siap. Pak Sandi, hari ini yang gabung itu bukan hanya dari Bandung Barat, banyak juga yang dari Jawa Timur, banyak juga dari Hong Kong. Saya lihat juga salam dari Hong Kong. Saya pernah konser dulu di Hong Kong, saya pernah nyanyi di sana. Wih, coba dulu dong. Di Malaysia. Kamu pasti bisa nyanyi kan ini? Itu nanti aja duet sama Mas Andi aja. Nah, sekarang pesan Mas Andi untuk generasi milenial yang mungkin baru lulus SMA, kemudian mau berwirausaha, gimana sih caranya mendapatkan kepercayaan, kemudian kalau misalnya tidak bisa melibatkan bank, bagaimana cara mendapatkan modal gitu, Mas Andi? Jadi para lulusan SMA yang langsung berniat untuk bekerja atau memulai usaha, silakan bergabung dengan Rumah Siap Kerja dan OKOC. Mari kita gunakan COVID-19 pandemi ini sebagai satu peluang kita beradaptasi dengan akselerasi digitalisasi kita. Misalnya bisnis-bisnis yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari, terutama pangan. Pangan ini kita mengalami satu potensi terhadap resesi atau kekurangan pasokan pangan akhir tahun ini atau awal tahun depan. Ini peluang yang sangat besar, apalagi di Bandung Barat maupun di daerah lain juga. Kita kan tanah-tanahnya subur, kita kan petani-petaninya rajin. Ayo para lulusan SMA SMK kembangkan industri pangan kita. Kedua, menurut saya yang ingin melanjutkan kuliah sekarang, saya mendorong dengan adanya COVID-19 ini bahwa biaya kuliah diturunkan secara masif karena akan ada lagi rame ya saat ini ya. Paling tidak 3-5 tahun ke depan kuliah itu banyak menggunakan online, jadi lebih murah. Mestinya lebih banyak masyarakat yang bisa menyanggupi atau bisa membayar biaya kuliahnya. Jadi kalau ingin melanjutkan, mudah-mudahan juga bisa dibukakan jalan. Ada peluangnya dengan adanya COVID-19 ini, biaya kuliah mestinya lebih rendah. Karena banyaknya nanti melalui virtual dan online. Terakhir, untuk para lulusan SMA dan SMK, ini sekarang masa-masa yang sulit mencari lapangan kerja. Tapi jika sulit mencari lapangan kerja, kenapa nggak kita yang membuka dan menciptakan lapangan kerja sendiri dengan membuka usaha peluang khususnya di bidang perdagangan konsumsi yang berkaitan dengan sekali lagi kebutuhan. Karena sekarang masyarakat butuh beras, butuh minyak goreng, sembako, butuh gula dan lain sebagainya. Kalau kita bisa mendukung bukan hanya penciptaan lapangan kerja, tapi harga-harga bahan pokok yang terjaga, stabil, dan juga terjangkau untuk masyarakat, insya Allah usaha kita akan langgang ke depan dan Indonesia bisa bertumbuh ekonominya lebih baik pasca pandemi COVID-19 ini.